Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengawasan BPR atau BPRS oleh OJK. Kami dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang dengan prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Jadi sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan Nabila Safa Putri Rosadani dengan NIM 1905520017 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yusahyu Adianti, NIM 1905520039. Perkenalkan, nama saya Mayutia Amalia, NIM 1905520046. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian BPR. Pengertian BPR itu sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang berarti kegiatan BPR ini tuh sangat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank konvensional yang lain atau bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perangsurasian. Dan yang selanjutnya ada fungsi dan tugas dari BPR itu sendiri. Yang pertama adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Dan yang terakhir adalah menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain. Yang selanjutnya ada keuntungan dari BPR atau bisa disebut juga kelebihan dari BPR itu sendiri. Jadi yang pertama ada jenis jaminan yang disyaratkan oleh BPR itu tidak terlalu sulit. Jadi dalam Bank Perkreditan Rakyat atau BPR itu jaminan atau agunan memang dijadikan salah satu syarat kredit, tetapi bukan jaminan merupakan syarat utama yang menjadi pertimbangan pemberian kredit. Jadi yang menjadi pertimbangan utama dalam menyetujui pinjaman adalah prospek usaha calon debitur tersebut. Oleh karena itu, jaminan yang diagunkan tidak harus bersifat jaminan yang liquid dan mudah dijual. Dan yang kedua ada mengutamakan unsur kepercayaan. Jadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR itu sebuah lembaga keuangan yang mengutamakan unsur percaya pada saat memutuskan untuk memberikan produk pinjaman kepada nasabahnya. BPR akan lebih mudah memberikan pinjaman pada nasabah yang sudah pernah meminjam sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya unsur percaya bahwa ada yang telah memiliki reputasi baik akan tetap mempertahankan kelancaran kreditnya. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga ada memiliki sistem pemasaran yang baik dengan visinya untuk membantu pengembangan usaha mikro dan kecil atau UMKM dari unsur modal. BPR selalu berusaha untuk menjangkau UMKM yang berada di pedesaan atau wilayah yang menjadi lingkup kerja dari BPR tersebut. Karena mengapa? Karena BPR sendiri itu mempunyai wilayah kerja yang tidak luas, atau seperti bank umum, maka pelayanan BPR akan lebih cepat dan langsung menyentuh kepada kebutuhan dari calon nasabah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah salah satu jenis pemasaran yang kerap dilakukan oleh BPR adalah sistem jemput bola dengan tujuan menjangkau para nasabah atau calon debitur yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM tersebut. Selain menggunakan sistem jemput bola,
Biasanya BPR untuk mencari nasabah itu atau calon debitur yang sedang mendapatkan pinjaman dengan melakukan sistem keliling pedesaan. Ini juga digunakan untuk mengumpulkan angsuran kredit dan tabungan. Cara ini dinilai BPR sangat tepat karena memudahkan warga desa atau wilayah terpencil untuk melakukan transaksi, meminimalkan jarak, serta meminimalkan transportasi dari nasabah tersebut. Dan yang terakhir ada pencairan dananya itu cepat dan sangat mudah. Karena tujuan dari pendirian BPR sendiri adalah untuk membantu permodalan usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM. Maka proses pencairan dana pada BPR bisa lebih cepat dan tanpa perlu prosedur yang sangat rumit. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan dari BPR. Setelah tadi menjelaskan tentang kelebihan atau kelebihannya, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan BPR. Dan yang pertama itu ada adaptasinya terhadap teknologi itu relatif lebih lambat. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada terbatasnya SDM yang mumpuni di bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir itu ada analisis resiko pada borrower retail lebih mahal karena dilakukan secara manual. Jadi kekurangan dari BPR itu ada 3, seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang direksi. Jadi menurut BPR itu, direksi adalah perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi. Jadi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang selanjutnya, perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu yang selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menurut DPR adalah perusahaan perseroan daerah adalah komisaris bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang selanjutnya adalah perusahaan daerah adalah pengawas bagi BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau yang sering disingkat dengan KPMM. Jadi KPMM itu sendiri adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum dari BPRS. Dan yang selanjutnya ada kas rasio. Kas rasio itu sendiri adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan dari prinsip syariah. Nah, kita akan masuk ke tentang pembahasan status pengawasan dari BPR atau BPRS itu sendiri. Jadi status pengawasan dari BPR dan BPRS itu dibagi menjadi 3 pengawasan. Yang pertama ada pengawasan normal, dan yang kedua pengawasan intensif, dan yang terakhir atau yang ketiga tentang pengawasan khusus. Jadi pembahasan selanjutnya atau seperti judul di depan, kita akan membahas tentang status pengawasan dari BPR dan BPRS yang tadi sudah disebutkan ada 3 pengawasan. Mari selanjutnya kita simak pembahasan selanjutnya. Setelah tadi dijelaskan tentang ada 3 pengawasan, jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang yang pertama tadi ada pengawasan normal. Maka saya akan menjelaskan tentang pengawasan normal. Dan apa itu pengawasan normal? BPR dan BPRS dalam pengawasan normal. Pengawasan normal itu adalah pengawasan yang dilakukan rutin paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Jika ditemukan masalah yang signifikan, maka wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Nah, tadi kan ada yang disebut dengan memiliki permasalahan yang signifikan. Apa itu permasalahan yang signifikan? Nah, sini saya akan menambahkan sedikit. Yang dimaksud dengan permasalahan yang signifikan adalah jadi bagi BPR itu memiliki 3 tingkat kesehatan dengan predikat cukup sehat dan memiliki peringkat komposit 3, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif. Dan yang kedua, bagi BPRS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan rencana tindak atau action plan. Jadi apa itu yang dimaksud dengan rencana tindak atau action plan? Rencana tindak atau action plan itu sendiri adalah rencana yang memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi oleh BPR atau BPRS itu sendiri
Dan action plan itu berisi tentang target waktu penyelesaian dari permasalahan signifikan tersebut. Begitu. Dan tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR atau BPRS yang termuat dalam rencana tindak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan dari BPRS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria yang pertama ada rasio KPMM kurang dari 8%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. Dan yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun sama dengan atau lebih 3%. Yang ketiga ada tingkat kesehatan, itu yang terdiri dari yang pertama, predikat kurang sehat selama 3 periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR. Dan yang kedua, peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 bagi BPRS. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2020, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS, harus memenuhi kriteria yang pertama, rasio KPMM kurang dari 12%, namun sama dengan atau lebih dari 8%. Dan yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. Dan atau yang terakhir, tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Selanjutnya tentang jangka waktu. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif yang dimaksud dalam pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Dan berikutnya, untuk Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dan berikutnya, untuk perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif yang dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan yaitu rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. Untuk perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai yang pertama, penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dan pasal 4. Dan yang kedua, penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pasal 6 ayat 2.
disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif ini wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal. Dan yang kedua, mengganti anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Yang ketiga, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS. Dan yang keempat, melakukan penggabungan atau peleburan dengan atau BPR atau BPRS lain. Dan yang kelima, menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS. Dan yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban BPR atau BPRS bank atau pihak lain. Dan yang ketujuh, membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS atau imbalan kepada pihak terkait. Dan yang ke-8, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Dan yang ke-9, menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan yang pertama, rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS, dan yang kedua, laporan realisasi rencana tindak, dan yang ketiga, daftar pihak terkait secara lengkap. Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan otoritas jasa keuangan. Dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif. Lalu di sini ada rencana tidak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS disertai jangka waktu penyelesaiannya. Otoritas jasa keuangan juga menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling lambat 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui otoritas jasa keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak otoritas jasa keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Dalam hal BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A. BPR atau BPRS, pemegang saham BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana bagian dari rencana tindak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A.
Rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan. Yang pertama, bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Dan yang kedua, bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Lalu, BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan yang setiap akhir bulan paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya. Lalu laporan realisasi. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat yang 1 memuat paling sedikit permasalahan BPR atau BPRS, lalu tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS dan waktu pelaksanakan perbaikan. Sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang dimana Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pasal 13 yang memenuhi kriteria yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%, yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%, dan yang ketiga, tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3. Dalam pasal 13 ini, sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 12%, dan yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%, dan yang terakhir, tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan intensif kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan. Dan jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif yang sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan, maka yang pertama, melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif atau menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Selain menerapkan tindakan pengawasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau Dewan Komisaris BPR atau BPRS, dan meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar pertama, seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada BPR, dan yang kedua, paling sedikit 90% saham pemegang saham pengendali pada BPRS. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Status pengawasan yang terakhir yaitu BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Penetapan tersebut dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 4%, namun lebih dari 0%, dan atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%, namun lebih dari 1%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%, namun lebih dari 2%, dan atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun lebih dari 1%. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus apabila jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan waktu pengawasan intensif terlampaui dan tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dalam pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 8% dan cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2020, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Penambahan modal tersebut dilakukan dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk periode 6 bulan mendatang. Selain itu, penambahan modal tersebut wajib dipenuhi dalam waktu 3 bulan. Tata cara penambahan modal. Bagi BPR, tata cara penambahan modal mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Yang kedua yaitu bagi BPRS, tata cara penambahan modal mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan. Selain itu, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pengawasan intensif. Tindakan pengawasan yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan belum selesai dilakukan oleh BPR atau BPRS tetap berlaku selama masa pengawasan khusus. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib yang pertama, menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS. Yang kedua yaitu merealisasi rencana tindak. Yang ketiga, menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan dan atau pencapaian rencana tindak. Yang keempat, melakukan penyesuaian rencana tindak atas permintaan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Yang keenam, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yaitu laporan keuangan terkini, rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, dan informasi dan dokumen terkini mengenai daftar simpanan nasabah dan daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun mengalami penurunan. Yang pertama, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0%, atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2%, atau cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan. BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyelesaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan. Dalam jangka waktu 2 bulan, tidak membatasi waktu bagi otoritas jasa keuangan untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan BPR atau BPRS. Setelah penelitian dilakukan, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar atau tidak keluar dari pengawasan khusus. Otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan mengenai BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus. Pemberitahuan kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 disertai dengan informasi mengenai kondisi BPR atau BPRS yang bersangkutan. Atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan, dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana berlaku sejak ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sampai dengan BPR atau BPRS dikeluarkan dalam pengawasan khusus. Periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8% dan cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 12% dan cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Pemenuhan kriteria harus memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas untuk periode 6 bulan mendatang. Otoritas Jasa Keuangan kemudian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa BPR atau BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus dan larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS yang bersangkutan dicabut. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan khusus kepada lembaga penjamin simpanan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menempatkan pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus. Penempatan pengawas dilakukan tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham BPR atau BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR atau BPRS. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Itu mengenai BPR dan BPRS yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan. BPR atau BPRS yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8% dan cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4% dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kemudian rasio KPMM paling sedikit 12% dan cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5% sejak tanggal 1 Januari 2020. BPR atau BPRS yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila
BPR atau BPRS masih berada dalam jangka waktu dalam pengawasan khusus, namun mengalami penurunan sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0%, dan atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1%, yang terjadi dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kemudian rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2%, dan atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1%, yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Selama jangka waktu pengawasan khusus, otoritas jasa keuangan sewaktu-waktu dapat menetapkan BPR atau BPRS tidak dapat disehatkan dalam hal berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. BPR atau BPRS tidak mampu meningkatkan yang pertama, rasio KPMM menjadi paling sedikit 8%, dan atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4% dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Dan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12%, dan atau cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5% sejak tanggal 1 Januari 2020. Otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan. Otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan dan meminta lembaga penjamin simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria. Dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS, otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari lembaga penjamin simpanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.